Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bang Ipin Dev. Sudah lama sekali saya tidak membuat video ya. Ini mungkin video pertama saya di bulan atau mungkin di tahun 2025. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat akumulasi total jumlah ini dengan menggunakan MySQL. Nah, mungkin dari teman-teman itu sudah pernah menemui case misalnya disuruh membuat akumulasi tersebut. Nah, akumulasi tersebut itu kan biasanya kan dihitung per baris ya, per baris seperti itu, mulai dari atas ataupun dari bawah. Nah, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat query akumulasi dengan menggunakan MySQL tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke query-nya. Oke, sekarang kita akan ini masuk ke ini. Saya punya satu tabel itu namanya tabel transaksi. Nah, di dalam transaksi ini ada terdapat 6 kolom. Maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Ada ID, name, quantity, price, date, type, and amount. Nah, ini yang akan kita hitung di sini adalah amount-nya ini. Amount-nya. Nah, ini saya contohkan dulu. Untuk yang akan kita gunakan nanti adalah berdasarkan tanggal ya. Di sini tanggalnya saya acak mulai dari inputannya itu dari tanggal 5, 4, 5, 5, 5, 5, 4 lagi seperti itu. Ini tidak menentu, jadi mungkin nanti akan diorder atau disortir sesuai tanggalnya ini. Nah, untuk ini type-nya ini saya kasih komentar. Untuk type yang satu ini untuk data inbound ataupun data masuknya. Data masuk akan menggunakan type 1 dan outbound-nya atau keluarnya itu akan menggunakan type 2. Oke, di sini sudah ada totalnya. Total harga dari sini dikali ini ketemunya ini. Ini sama seperti yang bawah. Nah, nanti kita akan menjumlahkan berapa sih total dari ini semua berdasarkan type-nya ini, baik barang masuk maupun barang keluar tersebut. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akumulasi tersebut. Nah, di sini saya contohkan ada 4 cara. 4 cara itu yang pertama. Ini saya tampilkan dulu ya. Ini tampilannya tabelnya. Nah, yang pertama itu kita akan membuat akumulasi membuat akumulasi normal dulu. Nah, normal itu kan seperti ini. Kita tidak tahu type-nya ini. Type-nya ini mau dia masuk, mau dia keluar, yang penting amount-nya ini dijumlahkan. Nah, ini kita coba dulu ini. Kita tes. Nah, hasilnya seperti ini. Ini totalnya nanti ketemunya adalah 2643.000 seperti itu, atau 2.643.000. Ini kalau tidak dengan status 1 ataupun 2 ataupun barang masuk dan barang keluar, nanti totalnya seperti ini. Caranya adalah kalau normalnya itu kita akan membuat set dulu, set kumulatif ini. Nilai defaultnya itu awalnya adalah 0 kumulatif, pertama kali dia akan 0. Lalu kita akan membuat query seperti ini. Kita akan mengambil semuanya. Kita akan mengambil semua ini dari ID sampai amount ini, kita akan ambil semuanya. Baru akan kita tambahkan kolom kumulatif. Kolom kumulatif seperti ini ya. Kolom kumulatif itu nanti dihitung dari ini tadi yang kita set 0. Ini akan dijumlahkan atau ditambahkan dengan amount. Amount sesuai urutannya nanti. Nah, ini kita akan jumlahkan satu persatu per baris. Jadi dari sini, dari 0 tadi akan ditambahkan amount ini 495, nanti kumulatifnya akan 495. Lalu akan ditambahkan 198, ketemunya 693, begitupun seterusnya. Ini dari tabel transaksi yang disortir berdasarkan date, berdasarkan tanggal. Nah, ini kan sudah sesuai urutannya itu kan tanggal ya. Dari tanggal 4 sampai ke tanggal 5. Nah, tapi di sini
acak seperti itu. Ini berdasarkan, ini contoh yang paling simpel aja ini. Ini berdasarkan tanggal seperti itu. Oke, lalu yang kedua kita akan membuat akumulasi ini dengan kondisi ya. Ini satu saya contohkan. Nah, akumulasi dengan kondisi ini masih sama dengan yang normal tadi. Kita akan membuat kumulatif defaultnya dulu. Ini akan kita set 0. Tapi sebelumnya maaf, ini saya menggunakan contoh MySQL versi 5.7 ya. Untuk versi yang lebih atasnya lagi atau mungkin versi 8 nanti caranya beda lagi, bisa lebih ringkas daripada ini. Tapi cara yang ini masih bisa diterapkan di versi yang 8. Tapi kalau menggunakan versi yang 8 mungkin dengan function seperti itu tidak bisa diterapkan di versi 5.7 ini. Nah, makanya saya menggunakan contoh yang versi paling bawah dulu, biar nanti bisa tetap digunakan di versi 8-nya gitu, atau versi di atasnya. Oke, ini saya jelaskan kembali. Ini untuk akumulasi with kondisi. Akumulasi with kondisi ini kita set defaultnya itu awalnya 0 dulu, lalu ini sama, kita ambil semuanya juga, ambil semua kolom dalam tabel transaksi yang sudah disortir berdasarkan date atau tanggalnya ini. Lalu kita akan menambahkan kolom kumulatif, kolom baru kumulatif, tapi dengan kondisi ini. Jika barang itu masuk, dia akan dijumlahkan dulu. Lalu jika barang itu keluar, dia akan dikurangi dengan jumlah atau amount barang yang keluar. Nah, contohnya ini seperti ini. Ini kalau kita baca, kita akan mengambil semuanya, ambil semuanya dari semua kolom di dalam tabel transaksi dan tambahkan kolom kumulatif jika atau ketika type-nya itu 2. Type-nya itu 2, makanya ketika type-nya itu keluar, kemudian kumulatif ini dia akan dijumlahkan dulu, lalu 0 tadi akan dijumlahkan dengan amount ini yang berikutnya. Jika 2 kan berarti dia harusnya minus ya, harusnya negatif. Berarti dia harus amount kali minus 1. Minus 1 itu dia nanti akan mengurangi seperti itu. Dia akan membuat nilainya itu negatif. Dia akan dijumlahkan dengan ini. Jadi nanti 495 ini kan dia masuk dulu. Dia masuk 495, lalu akan dijumlahkan dengan, kalau misalkan 2. Nah, ini kan 2. Berarti ini 198 ini dibuat negatif. Karena dia nilainya positif, dia akan dibuat negatif dulu. Jadi 495 dikurangi 198, ketemunya 297. Nah, ini. Kalau dan ini ada juga, kalau nilainya positif, dia akan tetap menggunakan plus amount tapi nilainya positif. Dia tidak ada dikalikan minus 1. Nah, di sini. Ini kurang lebih untuk yang with kondisi atau dengan kondisi seperti ini. Bedanya dengan yang pertama tadi, di sini tanpa kondisi, yang di sini ada kondisi. Nah, nanti akan ketemunya sampai akhir tanggal itu akan ketemu 947. Coba kita jalankan. Nah, ini 947. Nilai akhir kumulatif amount itu 947.000. Oke, ini cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga ini kita akan menggunakan join. Join di sini kita jalankan dulu. Nah, ini. Join di sini maksudnya kalau misalkan data itu banyak, kita mempunyai di dalam tabel transaksi itu datanya itu banyak. Ini mungkin kolomnya cuma sedikit, tapi datanya juga sedikit. Tapi kalau datanya banyak, kita bisa menggunakan cara yang join ini. Cara yang join ini, caranya seperti ini. Kita akan mungkin kita akan mendefinisikan tabel yang pertama dulu. Tabel yang pertama ini. Jadi tabel transaksi ini akan kita aliaskan sebagai TB1. Tabel transaksi TB1. Lalu kita akan membuat atau kita akan menjumlahkan
menjumlahkan apa namanya tadi, amount-nya tadi, atau kita akan membuat kumulatif, masih sama caranya dengan yang kondisi, karena kita di sini seterusnya akan membuat dengan kondisi. Ini kondisinya sama, lalu yang tabel transaksi tadi, TB1, kita akan joinkan dengan tabel transaksi yang sebagai tabel 2. Jadi kita akan joinkan dengan sama-sama dengan transaksi. Lalu di sini akan kita bandingkan jika tabel transaksi pada tabel 2 ini lebih kecil atau sama dengan tabel 1 tanggalnya. Seperti ini. Ini pembandingnya berdasarkan tanggal ya. Nah, lalu kita akan grouping. Kita akan grouping tabel 1 berdasarkan ID. Nah, kita akan grouping ini. Kita akan grouping, lalu kita akan sortir berdasarkan tanggal. Seperti ini. Ini jadi kalau seperti ini nanti hasilnya juga sama seperti yang ini tadi, seperti yang kondisi. Tapi di sini untuk datanya yang banyak. Kalau data yang sedikit mungkin bisa menggunakan seperti ini. Kalau yang masih simpel-simpel. Tapi kalau datanya udah banyak, mungkin bisa dengan cara yang seperti ini. Kita buat join. Nah, ini sama hasilnya, dan hasilnya amount terakhirnya itu 947. Lalu cara yang ketiga, kita akan membuat subquery. Oke. Ini maaf, ini cara yang terakhir ya tadi ya. Cara yang terakhir ini berarti cara yang keempat. Ini kita akan membuat subquery di dalam sini. Nah, ini caranya masih sama, cuman tadi yang join itu ini di sini kita tidak akan menggunakan joinnya langsung di sini, tapi kita akan menggunakan subquery. Subquery di sini akan kita taruh di sini. Sebenarnya ini sama kayak kita mengambil ini, cuman kita akan menghitungnya langsung di sini. Ini sebagai pencarian yang mungkin akan ada query juga di sini. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan ambil semuanya dulu, ambil semuanya juga di tabel transaksi sebagai alias TB1. Untuk order booknya juga sama. Bedanya ini kita akan menghitung select sum. Ini masih sama seperti ini ya, masih sama dari transaksi alias tabel 2. Nah, ini sama, where-nya itu kondisinya adalah tabel 2 date kurang dari sama dengan tabel 1 date. Nah, ini akan dialiaskan sebagai kumulatif amount. Ini kalau kita jalankan, maaf, nah ini kalau kita jalankan, hasilnya akan tetap sama 947. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau menemukan cache disuruh menghitung akumulasi data, ini bisa menggunakan cara-cara seperti ini. Kalau misalkan data simpel menggunakan seperti ini bisa. Kalau misalkan datanya udah banyak, maaf, ini yang kondisi seperti ini. Kalau misalkan datanya udah banyak, bisa menggunakan join maupun subquery. Nah, ini teman-teman silahkan pilih aja. Mungkin sedikit itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai cara membuat akumulasi angka, akumulasi amount menggunakan MySQL. Nah, untuk penerapannya mungkin di script codingnya ini nanti terserah teman-teman. Misalkan di Laravel nanti seperti apa atau di Golang seperti apa, teman-teman silahkan gunakan cara-cara seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa.